Hermina, dengan saya Bidan Krisna dari Rumah Sakit Hermina Giriwisata. Hari ini kita mau berbincang-bincang dengan dokter spesialis obgyn kita, yaitu Dr. Anandia Yuska, SPOG. Halo dokter. Halo Krisna. Apa kabarnya dokter Anandia Yuska? Baik. Salam sehat Hermina. Oke dokter, hari ini podcast kita menarik nih dokter. Kita mau berbincang-bincang dengan pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu di Instagram ataupun di Facebook gitu ya dok, mengenai tentang mitos atau fakta. Nah ini Kita menarik kupas ya dok ya. ya. Oke, pertanyaan yang dilontarkan pasien dok, kita jawab satu-satu ya dok. Boleh. Mitos atau fakta? Ketika ibu-ibu selesai lahiran tidak boleh katanya makan ikan, makan telur, makan daging. Mitos atau fakta ya dok? Faktanya justru ikan, daging atau telur itu mengandung protein tinggi. Jadi harus ada dalam porsi makanannya. Gunanya apa? Misalnya dia untuk penyembuhan luka bila bekas sesar atau bekas persalinan normal, dan gunanya untuk ASI bayinya. Ya. Jadi nutrisinya baik, luka operasi ataupun luka cepat pemulihannya ya, ya. baik normal pun lebih cepat. Oke, artinya harus ya. Oke dokter. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta kalau setelah melahirkan ibu-ibu tidak boleh keluar rumah selama 40 hari? Lama ya dok ya? Gimana dok? 40 hari nggak keluar rumah? Bisa ya? Nggak bisa. Jadi bisa ya? faktanya emang sebaiknya ibu-ibu boleh keluar rumah jika ada kepentingan. Misal dia ke dokter untuk kontrol pasca persalinannya baik sesar atau normal. Yang kedua mungkin untuk ke pasar, tapi itu pun dengan keadaan atau kondisi ya begitu sampai langsung pulang, tidak kemana-mana lagi. Dan tetap cuci tangan. Tetap cuci tangan, tetap jaga pencegahan. kesehatan, kebersihan. Oke, jadi boleh ibu-ibu terjawab sudah ya pertanyaan kita yang kedua. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga, mitos atau fakta setelah melahirkan ibu-ibu tidak boleh mandi atau keramas selama masa nifas? Gimana dokter? Pertanyaan ini dok, yang nomor 3. 40 hari nggak mandi, nggak keramas. Gimana ya dok? Jadi faktanya ibu baru setelah melahirkan atau persalinan normal, baik sesar normal, itu sebaiknya mandi atau keramas. Gunanya banyak, untuk menjaga kebersihan dia sendiri, yang begitu nanti dia interaksi dengan bayinya dia dalam keadaan bersih. Kemudian untuk menjaga kesehatan dia juga. Dan yang terpenting dia apabila yang bekas sesar itu lukanya jangan pernah kena air dulu untuk sementara. Oke, jadi justru boleh mandi, keramas juga boleh. Itu harus malah ya, sahabat Hermina wajib karena tadi menjaga kebersihan, mencegah yang namanya infeksi masuk. Oke, menarik ya dokter ya? Menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter, ada lagi nih dok. Mitos atau fakta setelah melahirkan tidak boleh tidur siang? Capek dok. Gimana tuh dok kalau boleh tidur siang katanya? Habis melahirkan selama 40 hari nggak boleh tidur siang. Kebayang nggak capeknya? Kebayang nggak letihnya? Kemudian menyusui. Faktanya sebenarnya ibu baru boleh istirahat siang. Tidak ada hubungannya dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita. Jadi sebaiknya ibu baru itu harus tidur cukup. Jadi di saat anaknya tidur, dia ikut tidur, baik siang atau malam sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Jadi faktanya tidur siang ya ibu-ibu ya. Apalagi udah nyusuin ya dok, udah capek mengasi. Oke dokter, terjawab ya sahabat Hermina. Selanjutnya pertanyaannya nih dokter, ini agak spesial dok, karena ada berbau. Telur berapa spesialnya? Paket spesial ya dok. Oke dokter, kita lanjut. Pertanyaannya adalah, mitos atau fakta kalau ibu setelah melahirkan tidak boleh berhubungan intim dengan suami? Gimana dokter? Ini banyak soal dikeluhkan dok. Pertanyaan menarik. Kamu sendiri? Jangan tanya kamu jawab. saya ya, Jangan tanya dia. Soalnya di tagline-nya coba tanya saya. Jadi sebenarnya tunggu dulu setelah masa nifas habis. Jadi biasanya itu sekitar 6 minggu atau 40 hari. Kenapa menunggu saat itu? Itu di saat rahim dan organ reproduksi itu kembali ke kondisi semula, ke fisiologi semula. Jadi di saat itu baru boleh ibu-ibu baru ini boleh berhubungan. Dan intinya sebenarnya bukan masalah hubungannya. Siap nggak ibunya untuk berhubungan? Itu yang penting dia nyaman dulu setelah pasca persalinan dia.
Oke. Dia harus nyaman dulu. Psikologinya dulu, Iya, psikologinya psikologinya. dulu ya dok ya. Yang penting ketika ibunya merasa nyaman Betul. gitu ya, baru oke deh. Terjawab ya Bapak Ibu. Terjawab, terutama Ini yang bapak-bapak. paling penting ya. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dok. Karena menurut ibu-ibu nih dok, mitos atau fakta melahirkan harus memakai stagen atau yang disebut dengan korset? Ini juga penting. Mereka takut kan dok Takut ya? perutnya Glemper turun gitu katanya ya. glemper. Jadi fakta sebenarnya tidak harus memakai korset atau stagen dan tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan ada hubungan antara pemakaian korset atau stagen untuk membuat perut ibunya rata pasca persalinan. Jadi sebenarnya tergantung kenyamanan ibu aja mau pakai apa enggak. Jadi tidak ada kewajiban untuk pakai korset atau stagen. Oke dokter, yang penting nyaman. Nyaman, yang penting nyaman. Baik dokter. Nanti kan urusan diet nanti ya dok Iya. ya. Satu lagi nih dok, pertanyaannya tinggal satu lagi nih dok. Apa benar dok, kalau orang yang sekali sesar seperti saya nih dok, sesar sekali, dia akan terus berlanjut nanti yang kedua sesar dan bahkan mungkin selamanya ke anak ketiga dan keempat? Ini juga pertanyaan menarik. Ya. Sebenarnya untuk apakah dia harus sesar atau tidak, faktanya itu tergantung kondisi si ibu ini. Misal dia bekas sesar kurang dari 3 tahun, ya mungkin apalagi baru setahun ya sebaiknya memang harus sesar lagi. Kemudian kalaupun dia mau normal lagi, kita juga banyak lihat kondisinya. Apakah dia lukanya bagus sebelum ini, kemudian luka bekas jahitan operasi lama di rahimnya mungkin tebal atau tipis. Jadi banyak pertimbangan. Jadi prinsipnya bisa sebenarnya untuk dicoba normal. Oke dokter. Jadi tidak usah PBAC takut ya, dok, ya. Kita kenal dengan PBAC namanya. Mencoba untuk persalinan normal tapi dengan kriteria Ya, yang dengan tadi syarat disebutkan. tertentu, Betul. ya. Ada syaratnya. Oke sahabat Hermina, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Dr. Anandia Yuska. Kita sudah mendengarkan mitos atau fakta. Semoga podcast kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kita ucapkan salam Salam sehat, salam Hermina. Salam Hermina.